Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Salam hormat kepada Bapak dosen Dr. Muhammad Nur Halim selaku pembimbing makul desain dan pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Pertama kali saya ingin memperkenalkan diri. Saya Nazifah Dereh dengan NIM 22410402308 kelas 4 PAIG. Nah, soalan yang pertama yaitu jelaskan urgensi mata kuliah desain dan pengembangan kurikulum PAI. Jadi, bagi Anda sebagai calon guru kemudian kemukakan urgensi secara teoritis dan praktis. Nah, di sini saya akan menjawab. Jadi, mata kuliah desain pengembangan kurikulum ini kan sangat penting dalam konteks sangat penting dalam konteks pendidikan PAI karena kurikulum ini kan sebagai inti sistem pendidikan dan desain juga sebagai perencanaan yang tersusun dengan optimal. Nah, dengan optimal begitu juga membantu peserta didik belajar tentang pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai yang dianggap perlu untuk masa depan. Ya, dan kurikulum juga dapat dikatakan salah satu alat untuk membina, mengembangkan siswa menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara demokratis serta bertanggung jawab. Ya. Nah, dan urgensi secara teoritis. Jadi, desain dan pengembangan kurikulum PAI ini secara teori memiliki urgensi yang tinggi karena memungkinkan pendidik untuk merancangkan kurikulum yang efektif. Nah, dalam mencapai tujuan pendidikan Islam. Namun, kurikulum PAI ini harus memperkenalkan materi ajaran Islam secara sistematis, mengembangkan metode pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa, ya, dan menerapkan sistem evaluasi dan juga meningkat dan mengintegrasikan aspek kehidupan yang relevan dengan pengalaman siswa. Nah, dan secara praktis, desain dan pengembangan kurikulum PAI ini secara praktis memiliki urgensi seperti apa, yaitu membantu dalam menentukan materi dan metode pembelajaran yang relevan dan juga meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperkuatkan identiti keislaman dan juga meningkatkan kualitas sumber daya kemanusiaan dan juga meningkatkan relevansi dengan kondisi sosial budaya, ya, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu jelaskan pengertian dari hidden curriculum. Nah, hidden curriculum atau kurikulum yang tersembunyi adalah konsep dalam pendidikan yang merujuk pada nilai-nilai, sikap, dan norma yang tidak diajar secara eksplisit dalam kurikulum resmi, tetapi dipelajari oleh siswa melalui yaitu pengalaman dan interaksi mereka di dalam lingkungan pendidikan, atau dikata juga segala kegiatan yang mempengaruhi siswa, baik menyangkut lingkungan sekolah, suasana kelas, atau pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah, ya, di situ. Nah, di sini yaitu kemukakan dua hidden curriculum yang Anda pelajari ketika dalam pembelajaran di mata kuliah ini lengkap dengan setting pembelajaran, ya. Jadi awal kali yaitu berdoa sebelum memulai pembelajaran, ya, di mana sebelum memulai perkuliahan di sini dosen pemerintah
memerintahkan mahasiswa berdoa dengan khusyuk, di mana buku dan HP harus disimpan terlebih dahulu. Dan yang kedua yaitu mengajarkan kedisiplinan. Gimana? Yaitu di mana saat awal kuliah mahasiswa dan dosen memiliki perjanjian keterlambatan. Dengan hal tersebut menghindarkan mahasiswa terlambat datang ke kelas dan membuat lebih disiplin waktu di situ ya. Lanjut yang ke B, yaitu kemukakan dua hidden curriculum yang Anda pelajari dari setting lingkungan di kampus. Di kampus ini yaitu dalam kurung di luar kelas ya, yaitu seperti itu. Lengkap dengan penjelasan bentuk setting tersebut. Ya, di sini saya akan menjelas, yaitu yang pertama mengajarkan untuk apa? Yaitu mengajarkan untuk apa yang pertama kali bertanggung jawab dalam kebersihan lingkungan, yaitu membersihkan kamar, seperti apa membersihkan kamar mandi setelah menggunakannya, membuang sampah pada tempatnya, ya seperti itu. Dan juga melatih dalam berinteraksi dengan lingkungan. Sebagaimana sebagai mahasiswa kan kami dituntut untuk menjadi pribadi yang harus memiliki banyak relasi. Nah, di situ maka dari itulah saya terlatih untuk berinteraksi dengan mahasiswa lain, ya seperti itu. Dan yang kecil, kemukakan strategi apa yang Anda akan lakukan dalam kurung ketika Anda nanti menjadi guru PAI, ya, untuk memunculkan sebanyak mungkin hidden curriculum positif baik di kelas maupun di luar kelas. Ya, di sini yang pertama yaitu diskusi kelompok, dan yang kedua permainan peran, dan juga mengadakan kegiatan proyek, dan yang terakhir yaitu pembinaan dan bimbingan. Ya, seperti itu. Ya, soalan yang ketiga yaitu jika Anda sebagai guru PAI dan hendak menerapkan model social function curriculum dalam pembelajaran Anda di sini, bagaimana Anda akan mendesainkan pembelajarannya? Ya, di sini saya akan menjawab menurut saya ya. Jadi bagi saya yaitu awal kali yaitu pembelajaran berbasis project. Pembelajaran berbasis proyek di mana peserta didik diberikan proyek yang berkaitan dengan masalah sosial atau kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua yaitu pembelajaran berbasis masalah di mana nantinya peserta didik mengidentifikasi masalah sosial dan mencari solusi permasalahan di situ. Dan yang ketiga pembelajaran di luar kelas. Gimana? Yaitu nantinya peserta didik dapat menerapkan social function dalam kehidupan bermasyarakatan. Ya, lanjut soalan yang keempat yaitu jelaskan satu desain pembelajaran yang Anda ketahui, kemudian jelaskan aplikasi dalam pembelajaran PAI. Ya, di sini menurut saya ya, salah satu desain pembelajaran yang saya ketahui yaitu pembelajaran kooperatif. Tapi awal kali saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kooperatif ya. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kooperatif adalah sikap pekerjaan sama antara individu maupun kelompok. Yaitu
yaitu kooperatif adalah bersedia untuk membantu atau melakukan apa yang orang tanya atau perintah. Nah, maka di sini desain pembelajaran yang saya ketahui tadi saya udah bilang ya, yaitu pembelajaran kooperatif, di mana peserta didik didorong untuk bekerja sama dalam kelompok untuk yaitu untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama, di mana peserta didik bekerja sama untuk memecahkan masalah, maka disitulah mengembangkan proyek atau tugas-tugas tertentu atau proyek-proyek tugas tertentu. Nah, di situ. Dan cara mengaplikasikannya yaitu dengan cara apa? Yaitu dengan cara membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok. Ya, bagi peserta didik beberapa kelompok, lalu peserta didik diberikan materi seperti apa, yaitu sejarah Islam, akhlak, fikih di situ. Lalu peserta didik diberi tugas untuk memecahkan masalah bersama-sama dan mengembangkan materi tersebut. Ya. Baik, sudah cukup jawaban dari saya. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih.